Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Pak Eko. Masuk Pak Eko. Iya. Siap, Pak Eko. Iya. Sini. Pak Eko. Selamat pagi Pak Eko. Selamat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi praobservasi hari ini. Bagaimana kabarnya Pak Eko? Saya dengar modul ajar yang Pak Eko kembangkan pekan lalu sangat inovatif sekali. Pagi juga Pak. Nah, alhamdulillah kabar saya baik. Ya, terima kasih atas apresiasinya. Saya sedikit tegang karena akan diobservasi Pak Agus. Tetapi insya Allah siap. Jangan tekan Pak Eko, tujuan kita hari ini murni untuk berdiskusi dan membantu Pak Eko memastikan persiapan sudah optimal. Ini adalah sekali lagi ini adalah forum kolaboratif Pak Eko dan bukan untuk penilaian. Mari kita lihat dulu modul ajar untuk kelas 8 besok Pak Eko. Saya sebagai seorang supervisor, saya perlu memastikan tujuan pembelajarannya sudah jelas. Ya, ini Pak. Baik, tujuan pembelajaran saya itu menganalisis operasional hitung bentuk aljabar ya. Bagus. Bisakah Pak Eko menjelaskan secara spesifik tujuan operasional yang harus dicapai siswa pada akhir sesi? Fokusnya pada apa yang ingin siswa pahami, aplikasinya dan refleksinya apa Pak Eko? Nah, tujuan operasionalnya itu siswa diharapkan dapat menganalisis sebuah permasalahan kehidupan sehari-hari yang dituliskan dalam bentuk soal cerita. Kemudian anak itu menyusun, hasil dari analisis menyusun bentuk kalimat matematika. Bagus sekali Pak. Nah, yang ini pada untuk selanjutnya Pak Eko apakah sudah merencanakan langkah-langkah untuk observasi besok? Nah, saya itu akan menggunakan metode diskusi kelompok, diikuti oleh demonstrasi singkat. Saya ingin mereka memahami konsep dasar sebelum beralih ke aplikasi. Fantastis, bagus sekali Pak Eko. Prinsip pembelajaran mendalam yaitu menekankan agar pengalaman belajar bermakna dan relevan dengan kehidupan siswa. Kemudian Pak Eko, strategi apa yang Bapak gunakan untuk pengalaman belajar nyata? Apakah ada proyek atau eksperimen yang melibatkan implementasi di luar kelas atau studi kasus yang relevan? Setelah diskusi, mereka nanti akan bekerja secara kelompok untuk merancang sebuah simulasi yang berkaitan langsung dengan masalah kehidupan sehari-hari, yang mana dia nanti mengaplikasikannya dalam operasi bentuk aljabar dari permasalahan yang sehari-hari, nanti dituliskan dalam bentuk suara cerita, kemudian diaplikasikan dalam operasi aljabar yang awalnya berupa kalimat matematika, sehingga dalam pengaplikasian tersebut saya harapkan bisa membuat materi ini lebih bermakna bagi mereka. Itu harus rencana yang kuat sekali, dan kita tahu bahwa praktek baik supervisi yang bisa diterapkan adalah menanyakan strategi dulu untuk memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Dan
dari seluruh rencana yang sudah Pak Eko jelaskan tadi, kita telah membahas tujuan, langkah memahami, dan langkah mengaplikasi. Sekarang saya ingin Pak Eko merefleksi rencana ini, bagian mana yang menurut Pak Eko paling menantang untuk dilaksanakan, dan bagaimana Pak Eko sudah mengantisipasinya. Tantangan saya itu alokasi waktu, Pak, khususnya dalam tahapan merefleksi akhir. Saya khawatir siswa itu terlalu sibuk saat simulasi atau diskusi tadi, sehingga lupa mencatat hal yang penting. Tapi saya sudah mengantisipasi akan menyediakan sebuah jurnal untuk refleksi 10 menit terakhir. Dan Pak Eko. Nah, ini terakhir Pak Eko. Di bagian mana yang Pak Eko ingin saya fokuskan saat observasi besok? Mohon fokus pada ini, Pak. Interaksi siswa dalam kelompok itu saat tahap mengaplikasi. Saya ingin melihat seberapa efektif manajemen waktu saya pada sesi tersebut. Oh, gitu Pak Eko. Ya, siap Pak Eko. Saya akan fokus pada detail aktivitas siswa seperti permintaan Pak Eko. Semuanya sudah jelas Pak Eko. Terima kasih atas persiapannya yang matang. Saya yakin besok Pak Eko akan berjalan lancar. Terima kasih, Pak Agus. Semoga sukses Pak Eko. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak Eko. Silakan duduk, Pak Eko. Selamat pagi Pak Eko. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi pasca observasi hari ini. Bagaimana perasaan Pak Eko setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah. Selamat pagi juga, Pak Agus. Alhamdulillah, rasanya lega setelah sudah selesai observasi kemarin. Meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Terima kasih Pak Eko sudah jujur berbagi. Hari ini kita akan menggunakan seksi ini untuk merefleksi hasil pembelajaran kemarin, menemukan kekuatan, serta merencanakan langkah perbaikan bersama. Ini sekali lagi ini adalah forum kolaboratif, bukan penilaian. Ya, menurut Pak Eko, bagian mana dari pembelajaran kemarin yang berjalan sesuai rencana? Saya merasa diskusi kelompok kemarin berjalan dengan cukup baik. Siswa terlihat aktif dan bersemangat. Bagus sekali Pak Eko. Terus bagian mana yang menurut Pak Eko menjadi tantangan terbesar? Oh iya, tantangan yang saya pada manajemen waktu, Pak Gus, terutama saat siswa itu mengerjakan simulasi. Waktu untuk refleksi di akhir agak terpotong. Itu ya. Yes. Berarti saat observasi saya juga mencatat Pak Eko bahwa sebagian besar siswa memang aktif berdiskusi. Bahkan ada beberapa kelompok yang menghasilkan ide-ide yang sangat kreatif. Kemudian itu kekuatan besar yang perlu dipertahankan Pak Eko. Namun saya juga melihat di beberapa kelompok siswa masih kebingungan membagi peran sehingga waktu habis untuk diskusi apa. Gitu. Betul. Saya juga sempat melihat ada kelompok itu yang belum terarah, Pak Gus. Saya mencoba membantu, tapi waktu terasa cepat sekali. Nah, sekali menurut Pak Eko, strategi apa yang bisa dilakukan agar waktu lebih terkendali di tahap simulasi? Mungkin
saya bisa memberi panduan secara tertulis mengenai peran-peran kelompok dari anggota kelompok itu sebelum diskusi dimulai, agar mereka tidak perlu lagi, Pak. Itu bagus Pak Eko. Saya juga menyarankan memberi batasan, kalau boleh saya menyarankan memberi batasan waktu yang jelas di tiap tahap. Misalnya Pak Eko ini 10 menit diskusi ide, 15 menit pengerjaan, dan 10 menit presentasi. Dengan begitu refleksi tetap bisa berjalan. Iya, betul. Bagus ini Pak, bagus itu dengarnya. Coba nanti saya terapkan. Ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, apa yang ingin Pak Eko coba terapkan dari hasil refleksi hari ini? Saya akan menyiapkan lembar panduan peran kelompok dan mempertegas pembagian waktu agar refleksi tetap mendapat porsi bagaimana yang Pak Gus kasih masukan tadi. Bagus Pak Eko. Saya juga akan membimbing lagi Pak Eko, khususnya memperhatikan bagaimana siswa memanfaatkan waktu di tahap diskusi. Sekali lagi saya mengapresiasi usaha dan inovasi Pak Eko dalam pembelajaran ini. Siswa terlihat senang, aktif, dan itu tanda keberhasilan besar. Dengan sedikit perbaikan di manajemen waktu, saya yakin pembelajaran Pak Eko akan semakin efektif. Terima kasih atas dedikasi dan semangatnya. Terima kasih juga Pak Gus atas masukannya, bimbingannya. Saya merasa lebih percaya diri untuk pertemuan berikutnya Pak Gus. Sama-sama Pak Eko, mari kita terus berkolaborasi demi pembelajaran yang lebih baik. Jadi, selamat Pak Eko. Terima kasih Pak Gus. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.